Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Setiawati, NIM 1905510201 dari kelas I1 Manajemen Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplier money. Jadi kita tahu bank itu dapat mempengaruhi pasukan uang melalui perbankan cadangan fraksional dan bank meminjamkan sebagian besar uang kita kepada orang yang ingin meminjam. Jadi bank itu hanya menyimpan sebagian kecil dari uang kita. Yang lainnya disimpan dalam bentuk tunai atau ATM untuk memenuhi kebutuhan permintaan ketika kita ingin menarik uang tersebut. Nah, jadi sistem ini dikenal dengan perbankan cadangan fraksional. Beberapa bagian dari simpangan bank yang disimpan secara terbalik. Nah, bank besar di Amerika Serikat harus menyimpan terbalik setidaknya 1 US dollar untuk setiap 10 US dollar dalam deposito. Atau kita katakan bank besar harusnya memiliki rasio cadangan minimal 10%. Tetapi seringkali rasio cadangan yang lebih tinggi itu tergantung pada seberapa liquid yang mereka inginkan. Jika bank khawatir nasabah akan menarik sebagian besar uangnya hanya karena pinjaman bank tidak begitu menguntungkan, bank akan menahan cadangan lebih banyak. Jadi rasio cadangan bisa lebih besar dari 10%. Dan itu tuh bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu karena bank cadangan fraksional. Sistem perbankan memiliki pengaruh besar pada pasokan uang tersebut. Nah, penggandaan uang itu memberitahu kita berapa banyak simpanan nilai dolar yang dibuat dengan setiap dolar cadangan tambahan. Dan penggandaan uang sederhana itu hanya 1 dibagi rasio cadangan. Jadi, jika rasio cadangannya 10%, penggandaan uangnya adalah 1 dibagi 0,1 atau 10. Artinya 1 US dollar dalam cadangan baru pada akhirnya akan menghasilkan. Proses penggandaan uang mengacu pada proses pasar, yaitu penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang, di mana proses ini terjadi di bank. Nah, dalam bank ini, bank umum atau biasa disebut bank komersial tidak menjamin secara penuh uang kita yang diciptakan dengan uang tunai. Sebab proses penggandaan uang tidak akan terjadi apabila bank pemegang cash ratio sebesar 100%. Nah, proses terjadinya penggandaan uang oleh bank komersial adalah bank hanya menyimpan sebagian kecil simpanan sebagai cadangan, kemudian sisanya dipinjamkan. Dari pinjaman tersebut pada gilirannya akan disimpan kembali di bank, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan dalam pinjaman bank dan juga jumlah uang yang beredar. Lanjut, berikut beberapa contoh multiplier money yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Dompet Anak Bangsa atau kita biasa sebut GoPay. Jadi GoPay sendiri itu adalah uang elektronik atau dompet digital yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia. Yang kedua ada PT SPI Debitcoin atau Dana. Jadi Dana sendiri ini adalah aplikasi uang elektronik yang memang sangat praktis karena bisa digunakan hanya melalui HP. Dana itu juga sangat menguntungkan karena bisa digunakan baik secara online maupun offline. Yang ketiga ada PT Visionet Interpersonal atau OVO. Nah, OVO ini adalah aplikasi smart yang memberikan kita layanan pembayaran dan transaksi secara online atau biasa disebut OVO Cash. Nah, OVO ini dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO. Jadi prosesnya itu bisa lebih cepat. Nah, selanjutnya ada PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja. Jadi ini tuh layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi. Jadi kita bisa mendownload dulu di App Store atau di Google Play Store. Jadi layanan aplikasi ini untuk berbagai transaksi non tunai dengan mudah dan praktis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.